people, First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang, kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut hubungi First Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast IMTV Jawa Tengah. Open your heart, ya. Buka hatimu, buka dompetmu, ya. Buka kemampuanmu biar dompet terisi penuh, ya. Kok saya bisa bilang gini ya? Karena hari ini tamu kita adalah orang yang punya keahlian, punya kemampuan spesial. Dan itu yang membuat, tadi saya bilang dompetnya kebuka, akhirnya kemasukan banyak order. Nah, dari sekian banyak profesi di dunia ini, hanya profesi satu ini yang rela ditertawakan. Coba Anda menertawakan dokter, Anda bisa disuntik, ya, suntik mati sama dokter, ya. Anda menertawakan guru, Anda bisa langsung dipanggil ke sekolah. Nah, tapi Anda menertawakan profesi yang satu ini, Anda malah disuruh bayar. Siapakah dia? Pelawak dong. Ada pelawak yang legend dari kota Semarang. Kita sambut Babe Teguh Hoki. Iya. Tadi apa? Tagline-nya tadi? Open your heart. Open dompet, open your dompet. Iya betul. Kalau saya juga punya loh tagline gitu ya. Apa? Iya. Buka kreativitas menuju aktivitas yang berkualitas. Yo, udah seperti politisi ya. Saya biasa. Oh, saya biasa ya? ya? Biasa tadi. Memang harus orang itu harus berkualitas ya Pak ya? Gitu. Jaga kualitas ya Pak ya? Betul. Iya. Ya, biar kita selalu lancar. Lancar. Ya, karena kehidupan itu kalau tanpa kualitas, tanpa diimbangi kreativitas, tanpa menimbulkan aktivitas yang untuk menunjang kreativitas, ya kita akhirnya pas. Ya, ini memang saya pakai A semua belakangnya ya. Saya lagi mikir Pak mau lanjutannya. Kalau MC kan suka gitu ya kita ya. Temennya mulutnya tuh habis ngomong apa, yang sebenarnya sudah harus mikir ya. Kalau sudah kayak gitu, kita banyak yang job, kita bisa pakai duit buat kipas-kipas ya Pak ya. Asik banget kan? Endingnya di sini ya Pak. Happy ending. Happy ending. Wah, buat yang kita ini ada yang job ya Pak ya. Semoga aja. Semoga karena, ya. Setelah ini saya yakin, saya punya keyakinan besar. Iya. Kalau kita mendekatkan pada Tuhan, kemudian kita memacu aktivitas kita, kreativitas memacu kita. Memacu itu gini Pak, atau gimana Pak? Kalau ini mendorong. Iya, beda. Iya, beda. Iya. Kalau memacu gimana Pak? Memacu. Ya, karena memacu itu timbulnya dari dalam. Oh, gitu. Iya. Walaupun ada efek luar, orang-orang itu untuk memacu kita, kalau di dalam kita nggak punya niat, nggak bisa. Kita nggak bisa terpacu. Nah, makanya begini. Gitu. Ya. Kalau begini berarti kita melepas pacuan. Oh, betul. Nah, akhirnya kita jadi udah lihat. Nah, itulah. Ini macam-macam begitu. Itulah kalau pelawak tua ngomong ya. Iya. Selain lucu juga bijaksana. Saya nggak tua. Lu nggak tua? Berumur. Oh, berumur. Kok senior? Iya. Ini Teguh Hoki. Itu memang sesuai namanya ya. Iya, Nah, itu teguh pada hoki ya. Iya. Ya. Sudah berapa tahun Bapak jadi orang lucu gitu? Saya menjalani kehidupan melucu ini hampir sekitar 35 tahun. Iya, karena saya SMP itu sudah melawak. Iya Pak. Iya. Di sekolah Pak? Enggak, di kehidupan. Iya. SMP. Bapak sekolah di situ? Saya sekolah. Sekolah. Ya, alhamdulillah. Paling lama lulus karena saya banyak dicintai oleh kepala sekolah. Jangan sampai lulus duluan. Kamu sebagai contoh. Contoh apa Pak? Ya contoh itu bahwa murid-murid di situ awet. Awet ini ya? Iya. Awet lambatnya ya Pak ya? Nggak mau ke lain tempat begitu. Iya, sehingga teman-teman sudah simbolnya beda, aku masih simbol itu. Gitu ya. Bapak orang yang teguh ya? Iya. Oh jadi ngelucu dari SMP udah ngelucu. Terus mulai yang kelucuan itu melangkah ke profesional gitu mulai kapan? Saya tahun 2008 saya mencoba memasuki di Sri Mulat Semarang.
Yang waktu itu sutradaranya masih Mas Gogon. Oh, iya. Tapi dulu Mas Gogon itu masih pakai nama Mas Margono. Mas Polo itu masih pakai nama Mas Gombloh. Mbak Mantan, Mas Dayak, Mbak Indi itu dulu di Sanggar ya, Pak? Semarang. Sanggar atau apa namanya? Sri Mulat Semarang. Jadi memang tokoh-tokoh Sri Mulat yang Iya. ditempatkan di kota-kota kota besar. Kan kalau Sri Mulat itu dulu kan dari Solo dia lari ke Semarang, dari Semarang lari ke Jakarta. Nah, Semarang Solo dan ya yang tetap itu nggak pernah pindah Surabaya. Orangnya sama ya yang menggodok para pelawak. Sama di bawah suan Bapak Teguh. Kebetulan namanya sama, cuma namanya cuannya yang beda. Oh, tapi cuan. Ya, rezekinya beda sama-sama. Kalau Pak Teguh itu kan dulu suaminya Bu Juju. Oh, jujur. Ya. Jadi yang punya Sri Mulat pertama ya ini. Ya, kalau itu kan Sri Mulat itu kan sebenarnya grup roncong Oh. dari Ibu Sri Mulat. Terus Sri Mulat itu nama seseorang. bisa menjadi guru pelawak karena Ya, karena kan dulu perkembangan. ya karena Pak Teguh itu kan Pak Teguh jadi suaminya Bu Sri Mulat itu, akhirnya Pak Teguh punya ide karena Pak Teguh kan orangnya kreatif banget. Jadi dia melihat bahwa kalau keroncong tak bosen nih ya, gimana kalau dikasih lawak? Jadi lawaknya dulu itu buat sentuhan. Tapi karena perkembangan zaman lawaknya disukai, akhirnya dibalik. Keroncongnya cuma jadi pembukaan yang penutup, lawaknya view. Jadi Bapak nggak pernah mati ya Pak pelawak itu ya Pak ya? Ya pernah, kalau nggak mati ya penuh. Dunia Bogor ya? aja mati. Maksudnya Mas Mami. nganu lagi loh Pak, kebutuhan akan lawak itu loh. Nah kebetulan setiap orang nggak pernah mati karena semua butuh. Iya. Kebutuhan akan hiburan lawak. Oh, udah kayak kalau udah di bulan awal Oh, itu jadi curhat gacor. itu dong Pak. Ya, ya ini emang dalam rangka kita Ya, karena apalagi ini kita barusan bisa ambil napas. Iya. Kebutuhan pelawak itu Iya. tidak akan pernah mati ya. Betul. Makanya ngejoblah sering-sering pelawak dalam suasana apapun ya Pak ya. Betul. Iya. Kalau Dan bisa 3 hari sekali. Iya. itu kalau bisa temennya disuruh gitu, kalau udah satu temennya disuruh ini lucu bagus loh gitu. Kalau Iya. bagus. Nah Bapak ini kok dari mukanya sebenarnya Bapak ini memang sudah pelawak ya, itu memang Enggak, bukan. Kalau Dulu mukanya apa? saya dulu model. Iya betul. Model lucu. model lucu. Iya. Bagian apa Pak? Iya bagian lucu. Nah. Itu dari kita deketin model untuk kita ajak lucu. Oh gitu Pak? Iya, karena dulu saya itu banyak dipakai pertama kali justru untuk menghibur para model. Punyanya Mas Toto Saha, Oh iya? Edi Juan. Nah, sehingga saya dulu terkenal lawak model. Oh. Jadi maksudnya ngelawain orang-orang lomba model, modeling. Oh, jadi pas mereka di catwalk. Iya. Catwalk artinya apa Pak? Cat itu. Cat itu kucing, walk itu jalan. Ah, jadi? Kepleset kucing. Jadi jalan ke belakang Oke, itu ya jadi gitu ya. di Makanya catwalk. dia pelan-pelan, jangan sampai kepleset lagi. Karena kan jangan sampai kita jatuh pada lubang yang sama. Nah, makanya jalannya kan mesti pelan-pelan. Nah, itu artinya maka catwalk. Jadi jangan sampai kesandung kucing lagi. Belum tahu. Iya. Gitu loh. Jadi bagusnya nek pelawak wis berumur ki ngene iki. Jadi kayak ibahannya langsung jadi. Iya. Itu gimana Pak bisa kayak gitu tuh? Bapak harus tirakat apa Pak? Bisa lucu langsung ketemu spontanitas gitu. Tirakatnya pelawak itu hanya satu, Apa Pak? kreatif. Nah, Itu tirakat. Karena kreativitas itu nanti akan menimbulkan satu aktivitas yang nanti berkualitas tadi yang saya ngomong tadi. Karena dari kita Kabar gembira untuk Anda First People. First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang. Kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut hubungi First Media. kreatif itu otomatis kita tirakat untuk cari bahan humor yang melalui baca, melalui kehidupan sehari-hari, melalui pengalaman pribadi, pengalaman orang. Saya ketemu Mbak Cinta ini juga termasuk bahan loh ini. apa? Satu, Mbak Cinta itu lucu, Cantik berani. cantik itu terapi. Oh, Ya itu jujur, tergantung. jujur. Kalau jujur sih, Karena ya kamu- hanya cuma kata hijau. apa itu maksudnya? Pas-pasan? Enggak, kalau Apa? jujur kan hanya Oh, kata jujur, hijau. bubur. Nah itu beda lagi.
Kubur itu kalau sudah meninggal, Ya. kalau sudah meninggal kubur itu. Kubur Pak, kubur. Hah? Kubur. Loh, kubur itu lain lagi, itu Apa? makam. Oh, iya Pak. Bahasa Itu Jawa, lagi. ya, bahasa Jawa, ya, bahasa Jawa dan bahasa Iya, Indonesia. iya. Jadi aku tuh akan dikatakan cantik sama Mbak Bintuti kalau kita habis ngejob bareng gitu, aku dikatain Iya. cantik ya. Tapi akhirnya emang kamu cantik. Oh, Nah, sebenarnya sih kalau aku boleh ngomong bukan cantik sih, menarik. Oh, menarik. Karena orang cantik itu belum tentu menarik. Tapi kalau udah menarik, mau dibilang apapun, yang punya ketertarikan terhadap kamu pasti akan bilang cantik. Gitu. Maka ingat-ingat, mendingan menarik daripada cantik. Cuma yang ngomong ya saya tertarik kalau nggak udah sing murah. Nah, yang lain saya bujukin. Oh, ya. Tertarik gitu loh, supaya iya itu banget. Jadi kayak aku tuh makelar ketertarikan kamu tuh. Itu butuh loh. Jadi ketertarikan itu butuh makelar juga loh. Jadi sing mau ngeliat belum punya pikiran, Anda sudah lihat. Ada sih Ada pasti. dorong ya. Kita ngomong Mbak Cinta cantik. Mbak Cinta menarik. Ayo gitu. Tapi saya sugesti gitu loh. Saya sampai minta nomor WA-nya. Anda mau Iya, sudah tadi gitu. ya. Nanti kalau jalan 3 hari kok kayaknya nggak bilang cantik ya, terus saya kedatangan rumahnya. Iya. Ini Bapak kayaknya ini ya. Marketing apa ya? Marketing paksaan ya. Iya. Ya, tadi sudah bilang Sri Mulat di tahun berapa itu tadi Sri Mulat, Pak? Itu sekitar 98. Nah, itu di Sumbar 2098 SMP Ngelawak. Katanya Bapak dulu main film ya, Pak? Dulu Ya, komedi benar. tengah malam, terus main film komedi sensual. Itu tayang di bioskop-bioskop ya, Pak? Bioskop yang apa namanya, ranjang-ranjang asmara itu pemainnya saya. Itu tahun berapa? Tahun sekitar 2001-2002. Oh iya, dulu itu di 21 gitu ya? Tayangnya? Nggak tahu karena saya nggak lihat. Oh, Bapak punya Saya nggak koneksi sontek nggak tapi nggak pernah lihat. Bapak nggak punya duit ya buat beli Bukan tiket masalah ya? itu, karena pada waktu itu ketat banget penjagaan. Jadi apa, Pak? Nggak bisa berobos kan? Sama aja ya? Iya, iya kalau mungkin nggak ketat nggak bisa berobos loh. Nggak usah berobos, Bapak beli tiket lah, Pak. Gimana sih? Nah ini kesalahannya itu. Kenapa, Pak? Beli tiket itu rugi loh. Lagi kenapa, Pak? Ya sudah beli mahal-mahal dirobek. Oh iya, Pak ya. Kan percuma. Rusak itu ya? Kita buang sia-sia kan. Oh. Harusnya kan jangan dirobek. Betul. Tolong disimpan. Ya. Ini nomornya tolong dicatat. Ada kenangan kan? Loh, aku nonton bioskop ini dengan nomor tiket sekian-sekian. Kalau disobek harus ditanyain, nomor tiket kamu berapa? Nah, kamu berarti gua nggak tahu nomor tiketmu. Jadi Bapak karena disobek, Bapak nggak mau beli tiket. Nggak mau beli tiket, makanya saya doblos kalau bisa. Itu udah jadi cita-cita saya sejak kecil. Jiwanya. Hidup doblos. Semuanya begitu. Iya, iya. Nah terus apa lagi tuh, Pak? Kan Bapak di film itu sebagai tokoh utama ya, mendampingi artis siapa dulu, Pak? Dulu waktu itu Arti sama namanya yang pernah jadi tukang jamunya Awasada Sule. Ya. Pernah lihat Awasada Sule? Ya, Sebelum keluar Kanjeng Mami, nggak tahu kan? Nggak tahu karena kamu termasuk baru. Ya, awas ada sih pernah tahu. Nah itu yang jadi tukang jamu. Tapi lihatnya nggak jelas karena di tetangga, Pak. Oh begitu, makanya lain kali beli TV ya. Iya. Di sebelah rumah. Terus kan itu, Pak, jadi waktu itu pas lagi booming-boomingnya film komedi nggak yang bareng sama Warkop? Enggak, karena kita itu justru setelah lepas dari API, karena kan 2005 saya masuk API TPI itu. Oh iya, Satu angkatan dengan Sule itu kan, Oke. Sule Bajai itu satu angkatan. Nah itu setelah itu ada kita main film. Berarti Bapak diambil main film setelah produser udah tahu dulu Bapak Iya, ini ya, API TPI. Enggak ya nggak mau. Jadi Bapak termasuk hebat dong, jadi sampai diambil oleh produser main film nasional gitu ya. Daripada diambil Tuhan. Jangan Iya, Pak. lah ya Saya masih makanya itu ya. Kita masih butuh kelucuan-kelucuan. Betul. Iya. Karena sesuatu yang lucu itu ternyata di zaman sekarang itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, Untuk meningkatkan imun. betul. Apalagi Pak? Tahu imun? Imun tahu lah. Artinya imun? Imun itu adalah terdiri dari 5 huruf. I-nya I-nya itu apa? adalah inner beauty. Inner beauty. M-nya? Manis. U-nya? U-nya adalah usaha. N-nya? Non-stop. Iya, Jadi betul. inner beauty itu keluar kalau usahanya kita tuh non-stop Iya, ya. betul. Jadi
harus Iya. up terus gitu. Iya betul. Sekarang berapa? Jadi Sudah cukup. enggak bagus karena Cukup. imun dipandang dari secara apoteker ya. Tadi ada non-stopnya gitu tadi ya. Yang non-stop kan hanya apotek. Oh iya ya Pak. Iya sama poliklinik kan 24 jam. Nah, iya. Ya jadi kalau Bapak apa? Imun apa Pak? Maksudnya Pak? Ya imun itu kekuatan. Itu biasanya dari imun gitu ya. Iya. Dari imun menjadi iman. Tapi sebenarnya mah terbalik. Yang penting itu sekarang itu justru kita harus beriman dulu, baru imun akan meningkat dengan sendirinya. Ya karena keimanan itu merangsang dalam tubuh kita untuk menjadi kuat lahir dan batin. Akhirnya imun itu akan meningkat. Nah, Karena kita terhindar dari pikiran negatif thinking yang itu akan menurunkan imun kan. Nah kalau kita keimanannya kuat, akhirnya kita gitu. meninggalkan. Ya. Nah, biar imunnya terangkat itu Terus jangan sampai diangkat, kalau Apa? diangkat berarti nanti kita malah nggak punya imun. Imunnya Berarti di atas kita. Imunnya di atas. Kalau imun itu harus di dalam tubuh. Bener-bener Ya. ya. Jadi diangkat gini, berarti lepas imunnya. Nah, tapi pesannya kan itu Pak, biar imunnya terangkat, sering-sering kita itu berada dalam suasana gembira kan. Nah, yang buat gembira itu siapa sih kalau? Sudah. Kalau bukan pelawak siapa lagi gitu loh. Oh gitu ya. Ya. Keluhnya tuh di situ Pak. Iya betul. Sebenarnya kalau masalah gembira itu bukannya pelawak sih. Tapi yang paling cepat praktis itu pelawak Pak. Karena pelawak di zaman sekarang PPKM juga nggak ada yang gembira. Tapi kan Bapak kan masih kreatif. Iya. Saya lihat Bapak di channel YouTube juga. Iya. Bikin apa itu Pak? Kita ada sketsa tawa. Mm-mm. Ya, teknologi official. Jadi kita akan mengangkat kehidupan zaman sekarang yang betul-betul terjadi, bahwa kelucuan itu sebenarnya bisa terjadi karena dari kesalahpahaman. Oh iya. Ya, kemudian dari cerita yang kurang dimengerti. Jadi kayak kurang mudeng gitu ya. Iya, Bisa kurang mudeng, diolah mungkin ya. bisa kita olah. Seperti Seperti contoh, kita berkata kemarin punya saya itu kayak obat ya, yang sering dilakukan orang pelawak itu. apa itu? Kita kalau berobat itu harus sendirian. Karena kalau kita ada pembicaraan, obatnya bangun. Maksudnya gimana sih batas itu? Tidur. Oh, tidur. Ya, kalau beli obat itu harus sendirian, jangan sampai 2 orang. Karena kalau ada dialog, obatnya bangun. Jadi contohnya gimana Pak? Iya, ya makanya Kalau obat batuk gimana Pak? obat batuk, obat yang ditempel ke batuk ini. Nah, karena Ini obat batuk. obat batuk ya Pak. Ya, kalau orang saya kan gitu. Kamu beli apa? Ini obat. Ini tempelin ke batuk, ke jidat obat batuk. Obat panas gimana Pak? Kalau obat panas, kita harus bawanya pakai termos es supaya obatnya mengendap jadi dingin. Karena kalau obat panas kita bawa, tangan kita melepuh. Oh, bisa melonjak. Iya, makanya kalau saya harus beli obat panas, beli obat panas, tolong dibungkus aluminium foil. Biar itu panasnya terlindungi. Panasnya terlindungi. Jadi sampai di rumah awet. Saya takutnya beli obat panas sampai di rumah dingin. Nah, kan berarti kelamaan kita di jalan. Benar. Ini contoh satu teori melawak ya. Iya, Membuat apa contoh tadi Pak? itu. Membuat hal yang kurang dipahami, Yang diplesetkan kurang gitu ya. Pak. diplesetkan. Terus Betul. yang ketiga apa Pak? Kan tadi sudah nih. Yang pertama kan apa tadi? Ketidakpahaman. Terus kehidupan sekarang, kesalahpahaman. Kesalahpahamannya sering terjadi ya, dalam kehidupan sekarang itu sering terjadi. Kayak contohnya yang sudah tolong dimasakkan, nanti kasih salam. Nah, terus Itu kan pada waktu dia masak itu terus kasih selamat pagi. Disuruh ngasih salam gitu kan. Pak dikasih daun salam. Ya iya, kan bilangnya kan nanti dikasih salam ya. Nah, makanya waktu dia bukan selamat pagi. Iya. Oh, sama juga gini Pak. Iya. Kasih garam ya. Iya. Oh, langsung pikirin dikasih ceramah Pak, kan garam Iya. kehidupan Pak. Iya. Tapi orang-orang sekarang kan banyak satu kerumitan, Apa, Pak? satu kesalahpahaman. Kan contoh, biasanya orang kalau suami istri ya kalau masak keasinan mesti bilangnya padahal aku nanyain garam sedikit loh. Iya, ngeles itu Pak ya. Ngeles, kan? Tapi kalau kok ini nggak asin ya, padahal sudah tak kasih garam banyak loh. Jadi Itu pasti terjadi. manusia tuh gitu ya Pak. Manusia seperti itu kan? Ya kan? Iya. Coba kalau kamu bilang, Nggak begitu, kalau kamu Pak. bilang kok asin kan loh, padahal tak kayak garam sedikit loh. Punya sedikit loh, tapi dikasih ini kok kurang asin loh, mas tak kayak garam lokal loh. Kan gitu yang terjadi ya. Kehidupan ini suatu kelucuan ini saya angkat di sketsa saya. Wis. Iya. Wow. Tepuk tangan. Ayo. Ini hebat loh ya.
Pak Teguh Hoki ini yang nggak pernah mati kreasinya, nggak pernah mati kreativitasnya. Iya, karena kalau kita mati kreasi berarti juga mati rezeki. Iya, benar banget. Iya. Tapi ini tidak dimiliki oleh semua pelawak yang udah legend loh Pak. Ya sebenarnya Iya. dimiliki juga sih, hanya tergantung cara beliau-beliau itu mengasah. Oh. Semua orang tuh sebenarnya haknya sama, Mm-mm. dikasih sama Tuhan, dia nggak ada yang beda. Pikiran sama, Mm-mm. mata sama, cara Iya. pandangnya yang beda, Mm. telinga sama, cara pendengarannya yang beda. Mm. Itu hanya itu. Sama cara digunakannya yang beda. Iya, hanya itu. Nah kalau yang Pak Teguh inginkan berikutnya itu apa nih Pak? Ya Kan sudah bercucu juga, udah kakek-kakek juga, tapi masih muda loh. sebenarnya apa yang mengatakan itu ini 103 loh yang ngomong gitu. Ya, yang ikhlas ya, yang ikhlas tadi ya, 102 ya kan. Kakek kelas kedua. Jadi begini Mbak, kalau saya boleh mengharap ya bahwa yang namanya kalau kita mau bekerja di dalam entertainment, Yes. di dalam hiburan, Ya. satu yang harus kita jaga adalah kreativitas. Ya. Ya, jadi otak itu jangan pernah digunakan hal yang mubazir, Nah. kayak nonton yang film-film yang tidak bagus, Ya. untuk mandang-mandang yang kurang bagus, nonton foto-foto yang kurang baik. Akhirnya konsep ini karena di dalam penglihatan manusia itu akan dibawa dalam pikiran manusia. Iya betul. Nah itu, ini kan agak psikis sedikit ya, karena Iya. saya dulu lulus di psikiater agak lama. Bapak di psikiater. Iya, agak lama, berubah. Iya. Makanya saya bingung. Kalau di psikologi agaknya jurusannya, tapi di psikiater makanya Bapak Lah ya, ada kan masalah berubah. ya. Iya, Ada makanya. masalah ya. Kalau psikologi, itu nanti kalau kita lulus jadi psikiater. Nah, saya di psikiaternya. Nah itu, berubah. Nah itu. Terus teman Bapak yang itu, yang masih keliling-keliling bawa tas kresek itu ya. Ya. Teman Bapak yang di psikiater. Oh, itu iya itu kalau dia angkatan lama. Angkatan lama. Ya, angkatan lama yang dia nggak mau bertobat. Ya, saya juga angkatannya agak lama tapi bertobat gitu. Iya. Jadi udah ini dia udah tobat. Iya. Nah menarik sih Pak Teguh dari yang Enggak, saya nggak mau menarik. saya nggak menarik. Iya. Sampai menangis sih Pak Lucu. Teguh. Masa apalagi menangis. Iya. Jadi kalau pelawak itu ya apa aja bisa jadi bahan. Terus kalau tingkat kelucuan itu menurut Pak Teguh apa ya? Ada orang sing kategorinya lucu banget, lucunya pas-pasan. Ini lucunya belajar. Ya, Nah. gimana Pak Teguh? Kalau saya Iya. sebagai seorang komedian, saya akan selalu melihat audiens. Jadi saya kalau ditanggap atau dijok, Pak Tiko nanti main di sini ya, maka saya observasi. Menurut saya Observasi ya. audiennya yang tahu siapa saja. Hmm. Kalau yang tahu dokter, akhirnya kita mau tidak mau menggali rumah yang berkaitan dengan kedokteran. Nah, Jangan sampai nanti yang manggil dokter kita jujurnya masalah kerokan, masalah perdukunan, oh beda. ya akan beda. Mereka nggak akan bisa nerima. Menyatu Lucu, juga, ya begitu. Makanya mereka harus menyatu. Makanya saya harus gitu. Kejelian juga sih sebenarnya. Iya. Pelawak yang jeli itu yang gitu. Tapi kalau kadar lucu itu sebenarnya kalau menurut Pak Teguh apa? Itu udah bakat atau sebenarnya bisa diasah Pak? Kalau kadar lucu itu satu bakat, yang dua bisa diajar. Makanya sekarang sering kan ada mengatakan audisi pelawak segala macam. Yang mereka sebenarnya hanya pas-pasan, kadar lucunya biasa, tapi karena mereka biasa terus dengan jam terbang, kemudian dengan mentor, dengan mereka sering ya akhirnya akan lucunya akan semakin terasa. Ya. Tapi lucu dengan naskah, dengan lucu yang bikin apa? Spontanitas. Spontan, oh beda. Kan ada tuh beberapa artis yang terkonsep dalam sebuah sketsa, tapi ternyata ketika diundang di program yang lain dia nggak begitu lucu karena ternyata konsep itu. Karena kalau sketsa di konsep itu biasanya mereka nggak berani live. Nggak berani langsung, karena kalau salah masih bisa diulangin kan. Tapi kalau dia langsung sudah, kamu nggak usah lucu udah mati sudah iya. Berat juga ya Pak ya. Berat juga. Lawan-lawannya ya. Tahu harus cerdas ya Pak. Seharusnya kalau ngomong kecerdasan semuanya harus cerdas sih. Nggak cuma pelawak. Nggak cuma pelawak, semua harus cerdas. Karena yang nonton pelawaknya cerdas, yang nonton tidak cerdas, juga nggak lucu kok. Betul. Tapi kalau yang pelawaknya nggak cerdas, yang nonton cerdas, tambah nggak lucu. Jadi Bapak
Iya betul. Terasa seperti apa, Pak? Ya saya pernah mengalami loh, ini betul ini terjadi. Gimana, Pak? Ini satu pengalaman yang selalu saya ceritakan, mesti orang ketawa walaupun saya ceritanya sambil sedih. Bapaknya itu sebenarnya penderitaan ya? Penderitaan bagi saya. Saya pernah melawak waktu itu dipakai orari IRI, ya. Waktu itu zamannya Mbah Junedi. Saya dijadikan satu dengan Mbah Junedi. Mbah Junedi itu yang pelawak dari terkenal dari Jogja. Mereka didatangkan sebenarnya untuk apa? Kalau ceramah keagamaan itu namanya. Dia jadi ustadz apa? Akhirnya apa? Depannya apa? Depannya apa? Yang kalau kita kayak Pak Ustadz ceramah itu namanya apa? Berikan apa jenisnya? Tausiah. Nah, tausiah sebenarnya Pak Mbah Junedi itu datang untuk tausiah. Karena itu adalah acara lagi halal. Tapi ternyata lawaknya saya sama Mas Yayak Sri Mulat itu Mas Yayak. Ternyata Mbah Junedi itu datang bersama Pak Timbul. Nah, mereka nggak jadi tausiah, jadinya ngelawak. Bapak udah iya keduluan, udah habis itu nggak diselingin apa-apa, langsung lawaknya dipanggil. Sudah kayak Mulyai Segoro. Sama sekali nggak diketawain. Betul dari awal sampai terakhir cek. Sampai saya ngumpet di kamar mandi dicari sama panitia. Kenapa, Pak? Takut. Untuk lunasin itu. Apa, Pak? Saya ngumpet di kamar mandi. Jadi panitia itu cari saya untuk bayar itu. Saya takut malu. Sampai penonton itu sudah bersih, saya baru keluar. Oh, bebannya sampai. Karena kan turunnya kan lewat lift. Kalau bareng-bareng kan pasti, oh ini loh tadi pelawaknya nggak lucu. Ya iya kan nggak enak. Ya. Saya boleh ketawa ya? Saya boleh ketawa, Pak? Boleh. Karena setiap orang yang tak ceritain pasti ketawa. Iya, ketawa. Tapi pulang mestinya yang nangis gitu. Itu kenapa? Jadi itu. Itu karena pemirsanya sudah energi ketawanya udah habis sama dua pelawak yang itu tadi ya. Jadi kita mau ambil kota apapun, kita sudah punya bahan dari orari, cara ngetik yang benar, cara menggunakan HT yang benar, terus cara mencari relasi melalui publik itu yang benar. Sudah kita buat, kita rancang. Habis ya. Sudah tak ketawa. Dan itu kesedihan pelawak adalah ketika kita menyajikan pertunjukan komedi nggak diketawain ya. Jadi mohon ketawa ya. Karena pelawak yang lagi ini ya. Lagi ngomong ya. Ya karena bagi saya tawa itu adalah rezeki. Betul, Pak. Orang ketawa bawa dapat rezeki. Dan rezeki betul. Tapi kalau orang diam, nah rezekinya dia yang dapat. Kok bisa, Pak? Iya. Rezekinya kalau orangnya dia malah dia yang dapat. Dia yang dapat. Tahu alasannya kenapa? Nggak tahu alasannya kenapa? Inilah kelebihan dari host itu begini. Ya, jadi kalau ada orang diam pasti nggak bisa ngupas. Oh, nggak bisa ngupas ya? Iya. Dia nggak bisa ngerti apa maksudnya, apa penyebabnya gitu. Nah itu. Jadi anda cerdas juga loh kamu. Nggak jadi pelawak malah jadi host. Karena saya belum diajak sama Pak Teguh. Oh kan sudah. Kapan itu dia? Diajak nikah nggak mau. Gitu ya. Kalau pelawak sama pelawak menikah, itu bagus ya, Pak? Gimana? Pelawak sama pelawak menikah. Kan kalau Bapak ini pelawak sama diva. Wih, istrinya diva loh. Diva ini nyanyi bagus banget. Cici ya. Wawancara ya. Nah, jadi itu komposisinya pas ya Pak ya, sama nyanyi satu. Sebenarnya nggak pas sih. Nggak pas juga ya? Nggak pas sih. Ya karena nanti kalau kita sebenarnya istriku itu dulu bukan penyanyi hanya karena waktu dia jadi istriku pelawak pas job sepi, nah dia baru nyanyi. Jadinya nyanyi apa? Ya kita nyanyi mesti. Mantep gitu. Oh nyanyi? Kan nyanyi itu ya. Nyanyi sama Bu Juni. Iya. Panjangnya sepi nyanyi ya. Nadanya apa? Iya. Iya itu nadanya kemarahan itu. Apalagi kalau kita kasih bawa uang terus uangnya agak sedikit itu mesti itu nyanyi juga. Enggak nyanyi juga. Kok semene mesti gitu ya. Nanti ditambahin itu terus saya ngomong lagi. Iya pas. Iya. Jadi nggak enaknya punya istri penyanyi itu Iya, gitu ya. Nggak enak. Jadi kita mesti tetangga denger kan. Bukan gue nyanyi. Terus ya. Sebenarnya wah berarti kayak kurang ya. Iya Pak, oh berarti udah terpenuhi gitu. Tahu nggak Bi? Tahu belum dikasih tahu. Makanya kita gitu. Terus yang belakang kita ini dia punya WO, wedding organizer. Nah kebetulan. Oh itu ini kita loh. Oh begitu. Ya.
Iya. Jadi memang pas banget ya. Benar banget ya, karena kebetulan saya dulu sering ngelawak di media-media gitu Benar. kan, yang ada bagi Punokawan, Karet Petro. Betul. Dulu ada saya punya style plus monowuyung. Jadi Memang- ngelawak sambil ular-ular. Iya. Ya, sekarang sudah agak hilang. Lengkap sih, kalau sama Babe Teguh ini narinya bagus ya, terus pantomim juga oke ya, terus teater, terus ngelawaknya juga. Terus apa lagi Pak? Saya macam-macam. Iya macam-macam ya Pak Macam-macam. ya. Jualan juga biasa. Iya. Karena selama PKN ini saya kan beralih Oh iya benar. profesi. Ya. Kayaknya jualan sembako juga ya Pak. Iya. Sebagunya kalau nggak ini suka diajak ngobrol nggak sebagunya kalau nggak Sering. ngaku. Kadang saya marahi. Oh karena aku Iya, kalau aku saya beli 5 kilo harusnya bisa terjual. Itu kalau enggak saya marahin loh. Iya. Iya, yang Saya mana? takut. Iya. Takut. Kenapa kamu namanya beras? Maksudnya? Ya, karena beras itu adalah penghidupan untuk keseharian makan manusia. Jadi Kenapa sampai kamu dilalaikan? sampai nggak? Ya, kesalahan kamu kah, kesalahan aku kah, atau kesalahan pembeli kah? Ini loh, ini satu-satu ya. Bapak dialog sama beras ya? Sama Bisa ya? beras, iya betul. Tapi ternyata itu namanya sugesti. Apa? Ya, karena kalau sudah sugesti itu mungkin berasnya mungkin sungkan. Oh, jadi Nah, akhirnya dia cara-cara ayam. Ya, daripada nggak kemakan, iya Pak. manggilin ayam, dia cara-cara pakai ayam. Betul. Sedekah juga Pak ya sama Sedekah ayamnya ya itu. Pak ya. Nah, setelah kita sedekah baru akhirnya dapat hasil. Iya benar. Karena apa yang kita berikan secara ikhlas itu Ya. akan kembali lebih ikhlas lagi. Amin. Nah, begitu. Ya. Berikan kelucuan, Anda menghibur orang, Anda menyenangkan orang, berarti Anda akan dibayar ya. Betul. Dibayar itu yang kelihatan di mata, tapi yang sebetulnya membuat orang itu bahagia itu udah dibaca. Ya. Betul. Betul. Pak bisa baca itu Pak? Nah, bisa baca. Oh, betul Bisa ya. nggak? Bisa nggak? Oke. Jadi karena orang tua harus lebih jauh. 5 meter. Iya, ya, karena Baca. kita ini sudah plus. Plus, ya. Iya. Jangan lupa saksikan terus podcast dari Jateng IMTV Jawa Tengah. Terus jangan lupa juga like dan subscribe dari IMTV Jawa Tengah, karena like dan subscribe itu gratis. Apa Pak? Ya. Ya, oh ya pasti gini, kalau jika mungkin Bapak, Ibu, apa siapapun, profesi apa, Anda punya profesi apa, punya masalah apa, jadi apa, tapi yang penting kalian punya kisah yang inspiratif dan ingin jadi narasumber, bisa ini hubungi ke 085 87 50 1035. Siapa tahu bisa Anda nanti bisa menginspirasi banyak pendengar. Yang penting kayak saya menginspirasi loh ini. Iya. Ini Karena lucu, pinter. terus apa Berarti, lagi? Ya. jual beras juga, berarti diajak ngomong. Loh, saya tidak hanya jual beras. Saya setelah PPKM ini jual elektronik juga. Itu bawa Betul, namanya. televisi, kulkas, hanya mesin cuci yang nggak tak jual punya orang tua. Mas Ya, bisa iya. jual. Iya, itu inspiratifnya dari tokoh kita untuk episode ini, Babe Teguh Hoki. Kabar gembira untuk Anda First People. First Media menghadirkan Beneran Tanpa Batas Awards 2021 dengan total hadiah 10 juta rupiah. Vote video Beneran Tanpa Batas favoritmu dan menangkan 2 Redmi 7, 2 Coffee Maker Una Cafe, dan e-voucher. Caranya gampang. Kunjungi link berikut untuk pilih video favorit dan mengisi data diri. Raih kesempatan untuk kamu dan video yang kamu pilih bisa sama-sama mendapatkan hadiah Beneran Tanpa Batas Award. Info lebih lanjut hubungi First Media.